Jet tempur F-35 mungkin telah menjadi pusat dari respons Amerika terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Iran setelah serangan Iran di Selat Hormuz. Pada hari Jumat 8 Mei 2026, keterlibatan jet tempur F-35 masih belum dikonfirmasi secara resmi oleh Pentagon. Meskipun demikian, kemungkinan tersebut semakin kuat karena jenis target yang diserang sesuai dengan misi penetrasi udara, identifikasi yang presisi, dan serangan terhadap infrastruktur pesisir yang dilindungi. Dalam berita yang beredar, ada dugaan bahwa jet tempur siluman mungkin telah digunakan untuk menyerang titik-titik sensitif di pesisir Iran. Sementara kapal perusak, pesawat pendukung, dan alat tempur lainnya mendukung penyeberangan laut di Selat Hormuz. Profil operasi ini sesuai dengan peran pesawat jenis ini. Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri mendefinisikan F-35 sebagai pesawat tempur generasi kelima yang dibuat untuk beroperasi di lingkungan ancaman tingkat lanjut dengan kemampuan siluman, sensor terintegrasi, dan kesadaran situasional yang lebih tinggi. Inilah jenis platform yang benar-benar menjadi sangat berharga ketika targetnya melibatkan radar, komando, pertahanan pesisir, dan titik peluncuran yang tersebar di dekat jalur laut strategis. Yang justru merupakan lingkungan tempat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat beroperasi untuk menyerang target-target militer pada hari Jumat ini. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real-time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, serangan ofensif Iran mengenai inti dari perselisihan, pengendalian Selat Hormuz. Kapal perusak USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason menjadi sasaran rudal, drone, dan kapal-kapal kecil. Tanggapan datang di jalur yang sama, tetapi dengan bobot yang berbeda. Intersepsi terhadap ancaman dan serangan terhadap infrastruktur yang memungkinkan terjadinya serangan tersebut. Hingga saat ini belum ada laporan resmi independen mengenai jumlah korban tewas dalam serangan terhadap pangkalan-pangkalan di pesisir. Komando Pusat melaporkan bahwa tidak ada aset Amerika yang terkena, namun tidak mengungkapkan jumlah korban dari pihak Iran. Reuters juga melaporkan serangan balasan tersebut serta tuduhan Amerika bahwa targetnya adalah fasilitas militer. Namun, mereka tidak memberikan jumlah korban tewas yang terkonfirmasi. Lokasi-lokasi yang disebutkan dalam laporan tersebut berada di wilayah sensitif di pesisir selatan Iran, termasuk daerah yang terkait dengan Bandar Abbas, Pulau Kashmir, dan Minabi. Bandar Abbas sangat penting karena menjadi pusat kehadiran angkatan laut, infrastruktur pelabuhan, dan kemampuan komando. Kashmir berada dalam konteks strategi selat, dekat dengan jalur yang dilalui kapal militer dan kapal dagang. Minabi muncul sebagai wilayah yang relevan karena kedekatannya dengan pantai dan jaringan dukungan yang digunakan oleh pasukan Iran. Laporan dari Al Jazeera juga mencatat ledakan atau informasi tentang ledakan di wilayah seperti Kashmir, Bandar Abbas, dan Minabi. Sementara Iran menuduh Washington melanggar gencatan senjata. Alasan respons Amerika sederhana. Jika Iran berhasil mengubah garis pantai menjadi platform ancaman yang terus-menerus, setiap kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz akan menjadi target politik dan militer. Karena itu, Amerika Serikat tidak hanya menargetkan kapal atau ancaman pada saat serangan, tetapi juga titik-titik komando, peluncuran, dan pengawasan. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Washington tidak hanya berniat mencegat drone dan rudal setelah mereka diluncurkan. Strategi sekarang adalah melemahkan struktur yang memungkinkan Garda Revolusi mengatur serangan baru. Kemungkinan kehadiran F-35 dalam perhitungan ini. Jet tempur tersebut bukan hanya pesawat serang. Pesawat itu berfungsi sebagai platform sensor, pengumpul data, dan penghubung antara pasukan di udara, laut, dan darat. Dalam krisis seperti di Hormuz, kemampuan seperti ini memungkinkan untuk menemukan titik-titik ancaman, berbagi data, dan mendukung serangan presisi tanpa semata-mata mengandalkan kekuatan kasar. Reuters melaporkan bahwa konflik ini terjadi di tengah upaya mencapai kesepakatan untuk secara resmi mengakhiri perang. Sementara Washington masih menunggu tanggapan Iran terhadap proposal Amerika. Masalahnya adalah bahwa proposal tersebut tidak segera menyelesaikan isu-isu paling sulit, seperti program nuklir Iran dan pembukaan kembali penuh Selat Hormuz.
Hal ini menempatkan Trump dalam posisi yang penuh tekanan dan serba diperhitungkan. Pada hari Jumat ini, Amerika Serikat kembali menyerang kapal-kapal Iran yang menurut Washington mencoba melanggar blokade laut. Washington Post melaporkan bahwa 2 kapal tanker minyak Iran dilumpuhkan oleh pesawat tempur FA-18 yang diluncurkan dari USS George H.W. Bush. Sementara Gedung Putih menunggu tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian. Data ini membantu memisahkan kedua front tersebut. Pada kapal tanker minyak, pesawat yang disebutkan adalah FA-18. Di pangkalan pesisir, keterlibatan F-35 masih menjadi kemungkinan yang belum dikonfirmasi. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada reaksi Teheran. Jika Iran mencoba merespons dengan drone, rudal, atau kapal cepat baru, Amerika Serikat cenderung meningkatkan tekanan terhadap jaringan pesisir. Berisiko bagi Iran adalah setiap provokasi baru akan mengungkap lebih banyak posisi, lebih banyak jalur peluncuran, dan lebih banyak titik komando. Dalam perang modern, tempat persembunyian di pesisir bukan hanya sebuah bangunan di dekat laut. Itu adalah radar, antena, dermaga, gudang, ruang komando, kendaraan, peluncur, dan komunikasi. Ketika jaringan ini mulai runtuh, ancaman kehilangan koordinasi. Sejarah menunjukkan bahwa respons Amerika seperti ini tidak muncul begitu saja. Pada tahun 1991, selama operasi Badai Gurun, logikanya mirip dalam skenario lain. Sebelum menguasai medan perang, Amerika Serikat dan sekutunya membuka jalan dengan menyerang radar, komando, komunikasi, dan pertahanan udara. Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat mencatat bahwa F-117, pesawat siluman dari generasi itu, melakukan 1.271 misi dalam kampanye tersebut, dengan tingkat keberhasilan 80% dan tanpa kerugian tempur. Catatan lain dari Angkatan Udara menunjukkan bahwa helikopter Apache menghancurkan 2 radar pertahanan udara Irak di awal operasi, membuka celah agar pesawat siluman dan pesawat koalisi dapat menyerang target yang lebih dalam. Pelajaran sejarahnya jelas. Ketika Washington memutuskan untuk menetralkan jaringan militer, target pertama biasanya adalah kemampuan lawan untuk melihat, mengordinasikan, dan melancarkan serangan. Negara-negara lain juga memahami pendekatan ini. Israel adalah negara pertama yang menyatakan penggunaan F-35 dalam pertempuran, menurut Reuters. Dan mereka melakukannya karena pesawat tempur siluman ini memberikan keunggulan di lingkungan di mana radar, rudal, dan kelompok bersenjata berusaha membatasi kebebasan aksi udara. Beberapa tahun kemudian, Israel menyetujui pembelian skuadron F-35 dan F-15 baru dalam rencana bernilai miliaran dolar untuk menjaga superioritas udara menghadapi ancaman regional. Bagi Garda Revolusi, inilah skenario terburuk. Menyerang, gagal mengenai kapal-kapal Amerika, dan kemudian melihat pangkalan-pangkalan pesisir mereka menjadi sasaran setelahnya. Tahap berikutnya akan ditentukan oleh respons Iran, usulan diplomatik, dan perilaku Garda Revolusi di selat tersebut. Jika Teheran bersikeras untuk terus berkonfrontasi, Amerika Serikat memiliki ruang untuk memperluas serangan terhadap peluncur, radar, dan pusat komando. Operasi ini sudah menunjukkan dengan jelas bahwa pantai Iran tidak kebal, dan setiap serangan terhadap kapal Amerika dapat membuka jalan bagi respons yang lebih keras, lebih tepat, dan lebih sulit untuk disembunyikan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.